Sobat Sehat, kembali lagi di channel Klinik Arda dalam segmen Ngobrol Sehat bersama saya Oki Rosa dan hari ini ditemani langsung oleh Dr. Zaki Arda SPOG juga Dr. Tutut spesialis anestesi. Menarik sekali nih dok, hari ini di segmen Ngobrol Sehat kita mau ngobrolin soal persalinan minim trauma. Yang mana kita ketahui bahwa minim trauma pada ibu bersalin itu adalah hal-hal yang didambakan oleh semua young mom di zaman now ini. Karena setiap proses persalinan itu akan selalu diingat sepanjang hidupnya semua young mom. Ngomongin soal persalinan, sekarang ini lagi booming tentang metode yang ditawarkan oleh ilmu kedokteran, yaitu ada metode ILA dan juga metode ERAX nih dok. Iya, betul sekali. Betul ya dok ya. Ya. Nah, banyak yang nanya nih dok soal ILA dan ERAX, kita sekalian perkenalin aja. Menurut dokter apa sih perbedaan ILA dan ERAX itu dokter? Ya, kalau ILA itu kan singkatannya intralabor anestesi ya. Intralabor anestesi itu jadi persalinannya saat persalinan. Sekarang ERAC itu singkatannya adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Okay. Jadi itu hanya dilakukan pada saat sesar. Jadi kalau ILA itu persalinan normal, kalau ERAX itu adalah sesar. Jadi sama-sama ngurangi rasa sakit, cuman beda prosesnya. Kalau yang satu normal, satu sesar seperti itu. Gitu. Nah, mungkin dari Dokter Tutut ada tambahan, Dokter Tutut? Ya, bagaimana dari Dokter Tutut? Yaitu seperti yang disampaikan Dokter Zaki. Intinya kan itu kan anestesi itu nunut pemberian anti nyeri. Anti nyerinya di mana? Kalau di operasi persalinan normal kita bilangnya ILA atau ELA atau WELA. Kalau di SC kita kasih pembiusan. Itu bisa dengan metode yang lebih komprehensif itu di ERAX. Jadi sama-sama pemberian anti nyeri tapi dengan di prosedur yang berbeda dengan tujuannya sebenarnya menghilangkan nyeri tapi dengan derajat yang berbeda juga. Gitu ya dok ya. Oke. Berarti jadi kalau di ILA mungkin analgesi ya. Kalau di ILA itu analgesi, kalau di ERAX itu ke anestesi. Oh gitu. Sekaligus analgesi. Oke, terima kasih Dokter Tutut. Berarti intinya adalah ILA itu untuk proses metode yang dilakukan untuk proses persalinan yang normal, sedangkan yang ERAX itu untuk yang sesar ya dokter ya? Ya, betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Bisa nggak sih untuk ILA dan khususnya ILA ya dok ya, untuk metode ILA ini bisa nggak sih digunakan untuk kasus-kasus pada ibu dengan post-death atau kebanyakan ibu hamil kan kadang ada yang lewat HPL. Nah itu untuk kasus-kasus serotinus atau post-death dok, bisa nggak ILA ini digunakan? Oke, sebenarnya ILA itu bisa semuanya ya, bisa dilakukan semuanya, mau post-death, mau lahiran normal, mau dipacu, mau nggak dipacu, kan ada yang dikasih oksitosin tuh untuk pacuan, misalnya post-death yang dipacu, itu juga bisa. Jadi semua persalinan pervaginal yang lewat normal itu bisa kita lakukan menggunakan teknik ILA. Sebenarnya ada dua ya, ada ILA sama ELA. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Dokter Tutut tuh masalah ILA dan ELA itu. Nah, kalau ILA itu biasanya kita lakukan adalah saat pasien itu udah masuk fase aktif. Jadi udah bukaan 4 ke atas ya, udah buka 4, 5 ke atas. Nah, itu biasanya kita akan panggil itu bekerja sama dokter anestesi ya, Dokter Tutut itu untuk melakukan pembiusan ILA seperti itu. Dan ada juga itu ELA ya nanti ya. Oke. Dokter Tutut, halo. Ya. Ya dok, lanjut. Pendapatnya tentang itu ILA gimana? Tadi kan saya bilang dilakukan pada saat fase aktif ya dok. Itu tekniknya gimana dok itu dok? Oke, tadi kan Mbak Oki nanya apakah semua persalinan bisa dilakukan, dari kan jawab bisa ya. Saya mau menambah kutipan dari ACOG sama ASA. Jadi ACOG itu Asosiasi Obstetrianya Amerika, sama ASA itu asosiasinya anestesi di Amerika. Jadi kalau mereka itu kalau ditanyakan indikasinya ILA ataupun ELA pada persalinan itu apa sih? Dari mereka menjawabnya gini. Jadi ILA dan ELA, in the absence of medical contraindication, maternal request is a sufficient medical indication for pain relief during labor. Jadi
ketika tidak ada kontraindikasi ketika tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan ILA ataupun ELA, keinginan ibu untuk dilakukan ILA dan ELA sudah merupakan indikasi untuk dilakukannya ILA dan ELA. Jadi beda kalau mungkin ini indikasi itu kan tujuan dilakukan sebuah tindakan kan dok. Jadi kalau ibunya sudah pengen untuk melakukan ILA dan ELA selama tidak ada kontraindikasi boleh dilakukan. Oke. Terus kemudian apa bedanya ILA, ELA dan WELA? Prinsipnya sebenarnya ke teknik anestesinya. Jadi kan di ruang tulang belakang itu kan ada ruang-ruangnya tuh, ada ruang ada ruang yang ada cairannya, ada ruang yang di luar ruang cairannya, apa kita bilangnya? Ada ruang subarachnoid, ada ruang epidural. Kalau ILA itu sebenarnya ada yang menggunakan istilah intralabor analgesia. Jadi analgesi anti nyeri saat persalinan. Ada juga yang menggunakan istilah ILA itu intrathecal analgesia. Jadi ya masuknya ke ruang subarachnoid. Nah, ada juga yang menggunakan istilah ELA itu epidural. Jadi ruangannya pemberian obatnya di tempat yang berbeda. Bisa dilakukan di mana aja. Kalau anestesi sebenarnya bisa dilakukan di kalam berapa aja ya dok ya. Mulai dari awal ya, tapi nanti tergantung pemakaian obatnya kita pakai sama lokasi yang dikasih. Misalnya kalau masih awal-awal bukaan 1-2 pastinya udah gak kuat, kita sebenarnya bisa ngasih epidural dok. Jadi nanti di ruang epidural kita pasang selang, nanti selangnya kita masukkan obat, nanti di waktu-waktu tertentu nanti kita bisa top up, bisa nambahin obatnya, bisa sampai dengan persalinannya, sampai pembukaan lengkap. Tapi kalau intrathecal kita bisa kerjainnya udah di fase aktif, jadi karena durasi pemakaiannya kan nggak lama ya, cuma durasinya akan lebih singkat, jadi biasanya kita di fase aktif kalau untuk yang ILA intrathecal ya dok. Tapi kalau epidural kita bisa mulai dari awal. Ya, karena kalau ILA kan di spinal ya dok ya, jadi ILA itu di spinal kayak kita operasi sesar itu, cuman biasanya kan kalau masih fase laten itu kan bisa lama, fase laten bisa 8 jam ya, fase laten bisa 4 jam, bisa 8 jam. Takutnya kalau kita ILA spinal dari awal itu malah memanjang jadi udah habis nanti obatnya. Begitu. Tapi kalau ELA ini ya dok ya kan pakai selang ya dok ya. Fase aktif udah habis ya. Yes, betul dok. Kalau ELA epidural biasanya kita pakai selang dok. Jadi selangnya itu kan bisa kita masukin obat kayak masang infus gitu lah dok. Jadi bisa kita kasih, nanti berapa jam lagi kita kasih, nanti pas fase bukaan lengkap mungkin bisa kita kasih lagi. Tapi kalau ILA intrathecal yang di ruang subarachnoid itu biasanya kita ngasihnya udah yang fase-fase aktif, jadi udah yang mau dekat lahiran. Karena durasinya emang nggak panjang obatnya. Takutnya kalau kita kasihnya terlalu awal, terlalu dini, nanti udah bukaan lengkap, udah mulai kesakitan banget, obatnya udah hilang efeknya. Karena pemberiannya sekali pemberian. Oh ya, ini ada pertanyaan ya dari saya. saya juga nanya ya ke dokter. Jadi ada apa itu namanya kan itu di spinal ya dok ya. Itu kalau pada pasien operasi sesar kalau di spinal kan motoriknya nggak bisa ya. Jadi apa namanya kakinya nggak bisa digerakkan. Nah itu kalau pada pasien-pasien dilakukan ILA itu apa dia bisa ngejen dok kalau kita lakukan penyuntikan obat itu dok? Nanti lebih ke penggunaan obatnya ya dok ya. Jadi kalau SC sama ILA itu kan sebenarnya lokasinya sama di ruang subarachnoid. Tapi kalau untuk SC kita dosis sama konsentrasi obatnya lebih besar. Sedangkan kalau di persalinan normal itu kita pakai konsentrasinya lebih kecil. Jadi kayak obatnya kita encerin dok. Jadi yang ke blok, yang yang dihilangkan cuman sensorisnya aja. Jadi motoris pergerakannya akan efeknya lebih minimal. Plus atau jadi bisa dengan menggunakan opioid. Opioid itu semacam fentanyl, morfin, obat-obatan narkoba yang tujuannya untuk menghilangkan nyeri tapi tidak terlalu mempengaruhi blok motorisnya. Jadi kalau dibilang nanti kakinya nggak bisa gerak, enggak sih, bisa kita menggunakan konsentrasi obatnya lebih kecil dengan dosisnya lebih kecil. Jadi harapannya tetap masih bisa bergerak, masih bisa mengejan. Oke, berarti kesimpulannya tetap bisa ya dok ya, tetap bisa mengejan. Penggunaan obat dan konsentrasi obat bisa. Oke. Tetap bisa mengejan, cuman ya kita harus
kita sebagai apa namanya yang nolong persalinan ya, sebagai bidan sama objinnya ya harus nemenin. Jadi kalau begitu udah lengkap, apa namanya kita bantu untuk apa namanya mengejan ya gitu. Menariknya nih dok, kalau ILA itu kan berarti kalau misalnya ibunya kalau nggak disuntik ILA kan berarti merasakan sakit kontraksinya kan. Kalau misalnya disuntik ILA itu benar-benar meminimalisir rasa sakit atau benar-benar nggak ada rasa sakitnya ya dok? Kalau di ILA ya meminimalisirnya rasa sakitnya itu ya. itu ya. Masih ada rasa sakitnya tapi Masih sedikit ada. sekali gitu Sedikit. loh, hampir nggak ada seperti itu. Tapi ya ini ada efek kurang bagusnya sebenarnya ya. Bagusnya iya. Ya, jadi karena pasien itu tidak merasakan nyeri, jadi biasanya pasiennya ketika lengkap itu rasa ingin ngejennya jadi kurang. Jadi saya beberapa pasien saya melakukan ILA dan ELA itu begitu lengkap disuruh ngeden ya jadinya apa namanya kurang greget gitu, kurang adekuat karena nggak ada karena nyeri pada saat persalinan itu ketika kepala turun kan merangsang untuk ibu untuk mengejan. Nah, ketika rasa nyerinya itu hilang, jadi begitu lengkap dipimpin sudah periksa dalam, oh Bu ini udah lengkap Bu, ayo Bu ngeden gitu, jadinya ngedennya itu kurang effortnya kurang kayak gitu. Nah, ada beberapa apa namanya pasien ya, ini memang apa namanya artikel saya baca itu memang meningkatkan resikonya untuk terjadi persalinan dengan vakum. Nah, ya gitu. Jadi kalau karena nggak mau ngejen akhirnya di vakum kayak gitu. Karena nggak kuat itu ya? Ya karena nggak ada kurang adekuat. ngerasa ngejennya. Tapi ada juga yang lain normal juga ada kayak gitu. Kalau presentasinya dok, kebanyakan ya yang menggunakan metode ILA ini tetap tanpa bantuan alat atau alamiah? Banyaknya yang alamiah jadi Ya? banyak yang alamiah dari yang cuman ada beberapa yang memang harus dibantu dengan vakum karena ngejennya kurang kuat. Oke, terima kasih Dokter Arda dan juga Dokter Tutut. Lanjut lagi nih dok, pertanyaan ke berikutnya. Kalau untuk metode ILA sendiri, apakah ada pengaruh untuk ibu hamil dengan tensinya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dok? Kalau tensi tinggi ya memang ini memang ada beberapa pasien yang salah satunya disarankan ILA itu misalnya pada pasien yang dengan apa namanya penyakit jantung itu kan juga bisa karena bisa ngurangi ya? karena ngurangi nyeri juga kan seperti itu. Kalau ILA sendiri sepengetahuan saya akan malah menurunkan ya. Jadi karena di spinal ya kayak di spinal itu tensinya malah turun. Jadi pada hipertensi sebenarnya nggak terlalu masalah gitu loh. Tensi rendah berapa dulu, kalau nggak ada keluhan apa-apa ya sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin dokter Tutu bisa menambahkan dok kalau misalnya dengan hipertensi atau gimana itu ada kontraindikasinya nggak dok kalau ILA gitu? Ya, jadi namanya dok. Jadi kalau malah pada pasien preeklamsi kan kita takutkan tekanan darahnya semakin tinggi, resiko komplikasi dari hipertensi itu kan malah beresiko ya dok ya. Kejang, Ya, betul. stroke, itu kan komplikasi dari hipertensi pada preeklamsi. Nah, penggunaan epidural analgesi ini diharapkan dia akan nge-reduce simpatisnya dok. Jadi malah menurunkan tekanan darah satu, tapi yang tidak signifikan, kemudian dia menurunkan rangsangan simpatis sehingga dia aliran darah ke janinnya juga lebih bagus. Jadi malah untuk yang tidak ada kontraindikasi persalinan normal ya dok ya pada preeklamsi. Misalnya kalau pada preeklamsi dengan peningkatan tekanan intrakranial itu mungkin tidak diindikasikan atau dikontraindikasikan. Tapi kalau pada preeklamsi tapi tanpa gejala peningkatan tekanan intrakranial disarankan untuk salah satunya bisa disarankan dengan penggunaan persalinan dengan ILA ini dok. Oke. Ya, Jadi oke. malah bagus. Malah bagus ya, karena kalau disarankan takutkan juga. hipotensi itu memang efek samping sih dok. Harapannya memang harusnya kita stabil ya karena obat yang kita pakai kan nggak banyak, konsentrasinya juga kecil. Jadi efek hipotensi yang banget gitu harapannya sih nggak terjadi. Jadi kalau misalnya pasien-pasien tensi masuk sudah 90/60 gitu nggak apa-apa ya dok ya di ILA ya dok ya? Oh, masih bisa dok, masih bisa selama MAP kita jaga 60, kan orientasinya lebih ke aliran ibu ke janin ya, aliran darah ibu janin bagus sih, kita masih bisa dok. Oke dokter, terima kasih dokter Tutut. Kemudian nih dok, kalau misalnya tadi kan dokter Arda bilang kalau penyuntikan ILA ini melalui spinal nih dok, ada pengaruhnya nggak sih ke bagian janin atau ibunya setelah penyuntikan? Penyuntikannya sendiri tuh kalau pengaruh janin sih nggak ada ya. Jadi aman karena itu kan sebenarnya obatnya adalah obat yang dipakai untuk bius spinal pada pasien-pasien yang mau operasi sebenarnya. Jadi aman ya. Aman untuk janinnya dan aman juga buat ibunya kayak gitu. Jadi insya Allah sih bisa dipakai
aman lah seperti itu. Kalau untuk metode irak sendiri aman juga dok untuk ibu dan juga Ya tentu aman ya karena Aman ya. metode nggak ada pengaruhnya gitu. insya Allah aman, nggak ada pengaruhnya. Kalau erak sendiri kan beda. Kalau tadi kan ILA kan persalinan Pas persalinan nih. persalinan apa namanya normal ya. Kalau Normal. erak itu untuk operasi. Ya kalau Ya oke. Oke. Kemudian nih dok, kan tadi sempat dokter ada singgung kalau misalnya kebanyakan pasien itu kalau menggunakan metode ILA ini fase kala 2-nya jadi memanjang. Terus kalau misalnya memanjang gitu kan harus memakai, kalau mau nggak mau pakai tindakan vakum. Terus kalau misalnya ibunya menghendaki karena udah nggak sabar pengen langsung sesar aja, terus langsung pengen menggunakan metode IRAX gitu dok, bisa nggak dok kira-kira? Ya, itu mungkin dijawab sama dokter Tutut ya. Jadi kalau misalnya udah ILA atau ELA terus pasiennya minta operasi gimana dok? Bisa pakai erak nggak dok? Iya. Sebenarnya prinsipnya kan kalau ERAX itu kan nggak cuma anestesi aja ya dok, tapi kita edukasi ibu, kemudian puasa sebelum operasi dicukupkan atau ada carbo loading. Jadi sebelum nanti kita prediksi nih 2 jam sebelum kita harus carbo loading, kemudian nanti spinal biusnya nanti kita biusnya dengan spinal juga bisa dengan dosis yang minimal, pas operasi bisa mobilisasi bisa. Jadi kalau misalnya dari persalinan normalnya ILA terus gagal, terus mau di ERAX saat SC-nya bisa. Nanti mobilisasinya semua bisa sesuaikan dengan protapnya ERAX. Oke, terima kasih dokter. Oke, Tutut. itu kan erak ada ini dok, apa namanya minum air gula ya? Itu Ya carbo loading ya mungkin Carbo ini loading nggak dulu. bisa ya dok ya. bisa ya? Mungkin itu yang nggak bisa, atau kalau memang misalnya sudah terencana nih operasinya 2 jam lagi ya, sebelum 2 jam pre-nya bisa kita kasih carbo loading. Oke. Bisa. Mungkin kalau pada ibu-ibu persalinan normal kan nggak ada puasa ya dok ya, malah disuruh minum biar ada Makan. tenaga ya. Mungkin Iya. puasanya nggak cukup, kita mungkin nambah obat untuk mempercepat pengosongan lambung. Gitu aja. Oke. Oke gitu ya dok. Berarti Ya. benar-benar bisa gitu. Yang penting terencana. Ya bisa ya. Kalau misalnya tadi menurut dokter itu kalau misalnya terlalu pendek pun ya bisa, tapi nggak ada carbo loadingnya. Tapi kalau nanti misalnya pasien itu nyendaki, aduh kelihatannya nggak kuat nih minta sesar aja gitu ya bisa sih. Tapi biasanya kalau udah lengkap kala 2, udah pasien lengkap ya harus segera dioperasi, itu nggak bisa Nggak nunggu bisa. 2 jam ya. Tetap kita coba erak tetap bisa ya dokter Tutut ya seperti itu. Ya, betul dok. Ngomongin erak nih dok, kita masuk ke erak. Tadi kan Ya. udah ngomongin ILA nih ya. Oke. Tadi kita udah lumayan banyak informasi yang kita dapetin dari dokter Tutut juga dokter Arda terkait ILA dan juga ELA. Nah kalau untuk erak sendiri berarti itu kan untuk proses pasca persalinan ya dok, berarti untuk sesar gitu kan. Keuntungan dari erak ini sendiri apa aja dok? Oke, keuntungannya ya erak itu kan enhance recovery after cesarean section. Jadi keuntungannya beberapa ya tentu itu akan mengurangi perawatan di rumah sakitnya. Jadi penyembuhannya lebih cepat satu. Kedua, tentu rasa nyerinya. Jadi rasa nyerinya akan lumayan berkurang banyak karena nanti ada tambahan-tambahan obat dari dokter anestesinya untuk mengurangi rasa nyeri itu. Terus ketiga, kita biasanya untuk janinnya itu juga ada teknik khusus. Jadi clampingnya tali pusat itu kita delay selama 30 detik. Harapannya apa? Biar mengurangi asfiksia pada janin. Jadi dengan teknik itu janinnya akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, terus ada kemungkinan nggak sih dok kalau misalnya udah menggunakan metode IRAX ini bisa melakukan IMD? Oh iya tentu. Ya, pas melakukan operasi dengan erak itu kita malah setelah bayinya lahir itu kita lakukan resusitasi udah bagus, tentu akan IMD inisiasi bisa langsung. menyusu dini kan Iya. ya. Jadi langsung bisa. Jadi langsung malah itu memang salah satu protapnya erak dilakukan itu IMD asal bayinya tidak ada masalah. Erak itu kita biasanya pasien itu kan 2 jam sebelumnya kita lakukan carbo loading. Jadi carbo loading itu disuruh minum air gula. Setelah itu 2 jam setelah itu baru lakukan operasi. Nah operasinya itu nanti pembiusannya oleh dokter Tutut itu pembiusannya biasanya spesial, nggak seperti biasa. Jadi ada spinal sama tap block namanya, ada blok, nanti bloknya itu disuntik di sini di area rusuk-rusuk ini. Nanti sama dokter Tutut ditambah itu, nanti ada tambahan juga obat lewat infus. Jadi lumayan obatnya banyak. Jadi ketika nyeri saat obatnya yang spinal habis itu nyerinya keluar, tapi itu bisa tercover oleh yang blok tadi, blok yang dirusuk ini sama yang di obat infusnya tadi. Jadi ngurangi nyeri sekali.
Biasanya kan kalau habis operasi itu malam sakit banget tuh, nggak bisa tidur tuh karena obat biusnya udah habis. Nah dengan erak itu hampir nggak kerasa, pasien bahkan bisa jalan-jalan. Biasanya malam itu pasien udah jalan-jalan seperti itu. Recovery-nya berapa jam dokter kalau misalnya yang nggak pakai erak sendiri sama kalau dia pakai erak, metode erak? Ya biasanya kalau erak setelah operasi itu Bisa jalan-jalan gitu. ya 2 jam itu biasanya dari ruang recovery kan udah balik ke bangsal tuh. Iya. Nah, bangsal biasanya 2 jam, nanti latihan duduk, terus habis itu 6 jam baru latihan berdiri atau jalan pelan-pelan seperti itu. Kayak itu. 6 jam setelah Ya sesar biasanya bisa udah bisa jalan. mulai aktivitas pelan-pelan gitu. Oke, berarti lebih cepat ya dok? Ya mungkin Dokter Tutut bisa menjelaskan ini apa namanya proses pembiusannya apa sih dok? Bedanya Gimana antara aja? spinal biasa yang sama eraks itu seperti apa dok? Kalau spinal kalau dengan eras itu biasanya kita biusnya dengan obat lokal anestesi dok, namanya dok, lokal anestesi saja. Itu kalau untuk pada SC tanpa erak. Tapi pada SC dengan erak yang kita suntikan ke tulang belakang itu tidak cuma obat lokal anestesi, tapi ada opioid. Ada biasanya kita antara pakai morfin atau morfin fentanyl. Tapi posisi sekarang karena morfin itu anti nyeri yang sangat kuat dok. Dia pas ke operasi bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. Jadi selesai operasi itu obat biusnya udah habis, tapi anti nyerinya masih ada sampai 8 sampai 12 jam. Jadi pasiennya selesai operasi tidak terlampau kesakitan. Beda sama kalau yang SC biasa tanpa erak. Tapi karena posisinya sekarang ini kita tidak ada morfin yang untuk memperpanjang anti nyeri pas operasi, kita biasanya cuma pakai fentanyl aja. Tapi kalau di Hermina sendiri kita kombinasi tambah Tablock. Jadi anestesi lokal dengan durasi yang sedikit lebih panjang di daerah perut. Karena kan yang nyeri pas operasi itu kan regangan dari otot-otot perut ya dok ya, sama lapisan perut yang sudah dibuka itu. Nah itu kita kasih obat anestesi lokal tapi cuma di bawah kulit, bukan di bawah kulit ya, di daerah fasia, di daerah tabnya itu efek anti nyerinya bisa 4 sampai 8 jam. Jadi selesai operasi, regangan-regangan yang kalau di habis SC obat biusnya hilang terasa sakit, ini regangan-regangan itu nggak terlalu sakit karena sudah dibius lokal. Oke, terima kasih. Oke gitu Jadi ya. ada dok. opsi pilihan pembelian obat anestesinya. Menarik nih dok soal metode irak juga. Kan kebanyakan kalau misalnya ibu hamil yang dia proses persalinan sebelumnya itu sesar, minimal jaraknya itu kan bisa sampai 5 tahun. Untuk metode irak sendiri ada perbedaan jarak nggak dok untuk kehamilan berikutnya? Ya sebenarnya perbedaannya sama kayak operasi sesar biasa sebenarnya. Bukan nggak harus sampai 5 tahun sih. Biasanya sih kita 2 tahun udah bisa. Jadi 2 tahun aja udah bisa untuk program anak kedua, silahkan gitu. Jadi metode erak tuh sebenarnya tekniknya operasi sama kayak operasi sesar biasa. Cuman kita ada beberapa syarat ya kalau erak itu. Jadi saya sebagai operatornya, sebagai dokter yang operasi sesarnya itu satu, operasinya harus cepat ya karena obat biusnya itu kalau menurut dokter Tutut harusnya 1 jam udah selesai operasinya. Nah itu jadi operasi harus 1 jam harus selesai. Kedua, tidak boleh melakukan manipulasi pada uterus terlalu banyak. Jadi kita udah sesar kan itu dijahit, rahimnya itu jangan diutek-utek terlalu banyak, jangan dikeluarin dari abdomen, dari perutnya itu nggak boleh. Terus setelah itu ya dilahirkan biasa, dijahit seperti itu ya biasa aja. Habis itu kan bayinya kan diserahkan ke anak untuk diresusitasi. Jadi untuk operasinya, tekniknya dan penyembuhannya dan lain-lain itu sama aja sih sama operasi biasa. Cuman rasa nyerinya jauh berkurang gitu aja. Jadi hampir kayak lahiran normal ya dok? Ya 1 hari pulang biasanya. Gitu. Nah dok, pertanyaan yang terakhir nih dok, ada gak sih pantangan yang khusus untuk ibu yang melahirkan menggunakan metode ILA maupun IRAX sesudahnya? Ada gak pantangan makanan, minuman atau apapun? Oh pantangannya setelah itu, oh ya sebenarnya ILA erak tuh pantangannya sih nggak ada, biasa aja. Cuman karena erak itu menggunakan obat-obatan khusus ya itu biasanya akan menyebabkan vasodilatasi dan pusing kayak gitu. Jadi pada pasien-pasien erak ini terutama ya itu keluhan utamanya adalah setelah erak itu adalah pusing. Itu karena terjadi pembuluh darahnya itu yang di kepala jadi melebar, akhirnya aliran darahnya kurang. Ya untuk mengatasinya kita bisa melakukan misalnya minum air yang banyak. Minum gitu. air yang banyak. Mungkin dokter Tutut bisa menambahkan untuk misalnya efek sampingnya erak apa yang harus konsumsi dok, misal pusing kayak gitu. Oh iya,
Yang mungkin kalau erang tulang sebenarnya tujuannya anestesinya kita optimalisasi dengan harapan meminimalisir efek samping yang sebelumnya pernah ada. Jadi misalnya kayak mual, muntah, menggigil, nyeri kepala pasca operasi. Itu kan harapannya kalau ESI biasa sering tuh umum terjadi. Ya, harapannya dengan erak ini efek sampingnya bisa kita minimalisir. Cuman tetap efek samping itu tetap bisa terjadi, terutama mungkin yang akhir-akhir nih beberapa orang 1-2 mungkin bisa mengeluhkan tuh nyeri kepala pasca operasi. Kenapa bisa terjadi? Kan kadang-kadang ada yang nggak mengalami, ada yang mengalami. Ternyata kuncinya adalah satu, cairannya harus cukup, karena kan pasca operasi itu satu, habis perdarahan banyak, dua, ada PR menyusui, jadi dia ibu itu kan pasti akan lose cairan banyak. Nah, tidak terbiasa intake cairan yang cukup. Jadi jatuhnya selesai operasi biasanya ada keluhan nyeri 2-3 hari pasca operasi, mengeluhkan nyeri kepala. Tapi itu bisa diantisipasi dengan itu cairan yang cukup. Karena kan selama sebelumnya ibunya nggak pernah minum yang bagus, cairannya nggak bagus, ini ditambah habis perdarahan, habis harus menyusui, jadi cairannya kurang. Jadi itu mungkin yang sering dikeluhkan. Itu satu yang pertama. Yang kedua misalnya kalau benar ada keluhan nyeri kepala pasca operasi, bisa dengan itu tadi satu cairan. Yang kedua bisa mengkonsumsi kopi pahit. Jadi itu sudah terbukti secara menurut penelitian dia bisa meningkatkan aliran. Jadi kan vasodilatasi itu dari dia menyebab aliran darah otak itu jadi lebih bagus. Jadi mengurangi nyeri kepala. Jadi kopi pahitnya itu. Terus yang berikutnya bisa mengkonsumsi obat anti nyeri. Jadi bisa menggunakan kayak paracetamol atau anti nyeri yang umum dipakai juga bisa. Tapi harusnya sih dia biasanya membaik dengan cairan dan istirahat. Oh, berarti dengan cairan yang cukup, minum yang banyak, dan minum kopi boleh kayak gitu ya. Kopi Jadi pahit, kopi ya. pahit. Ya, kopi pahit dok. Oke. Kandungan kafeinnya kalau nggak Ya. salah ya. Saya kan juga tahu dikit-dikit masalah kopi nih. Kalau kopi jangan yang Arabica, karena Arabica tuh kafeinnya sedikit. Yang Robusta yang pahit. Nah itu kafeinnya malah tinggi. Karena kafein kalau nggak salah mengikat air ya dok. Kafein Sifatnya. enggak sih, cuma dia terjadi ini, jadi membuat pembuluh darah di otaknya jadi mengecil, vasokonstriksi gitu loh, mengecil. Tadi kan dokter Tutut bilang perdarahan ya dok ya. Benar nggak sih kalau metode ERAX ini juga komplikasi yang kemungkinan sering terjadi itu bisa nyebabin perdarahan dok? Benar nggak dok? True or false? Ya, selama pengalaman saya saya udah puluhan pasien yang dilakukan ERAX itu pasien. ya udah puluhan, udah banyak sekali. Saya sama dokter Tutut itu melakukan ERAX. Jadi selama ini ya perdarahan nggak ada sih, sama sih. Jadi resiko perdarahannya sama dengan pasien operasi sesar biasa. Sama aja. Ya? Jadi tidak meningkatkan resiko apa-apa perdarahannya, seperti itu. Berarti nggak benar ya dok kalau misalnya ERAX ini menyebabkan salah satu penyebab dari kasus perdarahan. Insya Allah enggak. Tergantung bagaimana manajemennya. Ya, nanti ada manajemen untuk mencegah perdarahan, ada pemberian obat-obatan, massase, kontraksi dan lain. Sebenarnya resikonya sama antara sesar biasa dan ERAX itu dengan perdarahan yang ada sama. Tidak meningkatkan gitu. Oke, untuk pertanyaannya udah habis terjawab semua nih dokter Tutut juga dokter Arda. Mau ada tambahan gak dok? Oke, ya ini sebenarnya dengan semakin majunya teknologi ya, itu ibu itu dalam melahirkan itu mempunyai banyak pilihan. Betul. Mau lahiran normal maupun mau melahirkan dengan sesar. Ya. Nah, salah satu ketakutan ibu melahirkan adalah rasa nyeri, ya kan? Benar. Mesti ibu-ibu hamil tuh mesti ketika sudah mau mendekati lahiran mesti agak-agak aduh gimana gimana, itu hampir semuanya mesti ketakutan kayak gitu, apalagi yang masih pertama persalinan ya. Benar. Kalau pernah ada pasien tuh sampai saking traumanya nyeri itu sampai dia nggak mau hamil yang kedua lagi kayak gitu loh. Karena rasa takut. Iya, rasa takut itu. Makanya dengan teknologi yang sekarang dengan ELA dan ERAX itu pasien punya pilihan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi trauma rasa nyeri itu. Kayak gitu. Kan salah satu keberhasilan persalinan normal itu ada 3P. Power, Patient, Passenger, ya kan? Benar, nah, itu sebenarnya ada satu lagi P, namanya psikologis. Nah, psikologisnya gimana? Kalau ibunya itu psikologisnya udah oke, apalagi
udah mendengar ya, oh ini ternyata ada teknologi nih. Kalau aku mau lahiran mau normal, mau sesar, ternyata rasa nyerinya minimal sekali. Jadi udah nggak takut lagi untuk melahirkan gitu dan tidak membuat trauma. Jadi buat ibu-ibu yang ini lagi mau calon mau melahirkan nih, nggak usah takut ya, karena sudah banyak teknologi untuk mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan. Bener gitu. banget ya dok. Mungkin ada tambahan Dokter Tutut? Close statement. Jangan apa ya, nikmati proses persalinan apapun itu ya dok ya, kayaknya ya. Itu tadi kayak dokter Zaki bilang, mau sekarang pilihannya banyak, sekarang ibu-ibu juga udah well educated semua, jadi pilihan kembali ke ibu, mau persalinan dengan normal, SC dan lain sebagainya, dinikmatin aja. Oke. Kita siap untuk membantu berikan kenyamanan buat ibunya dalam posisi apapun. Oke, sip. Ya, terima kasih Dokter Tutut. Oke, terima kasih Dokter Tutut juga Dokter Arda yang sudah menemani sore kita hari ini ya teman-teman sobat sehat semua. Benar banget kata Dokter Arda, menikmati juga kata Dokter Tutut, menikmati proses persalinan. Sekarang ini sudah banyak sekali pilihan-pilihan yang dikasih ke semua setiap ibu hamil untuk menikmati proses kehamilannya menjelang sampai dengan proses persalinannya. Entah itu mau dalam metode yang medis ataupun yang non medis juga ada ya dokter. Sekarang ini juga banyak yang menawarkan teknik-teknik komplementer yang ditawarkan untuk mengurangi rasa sakit. Salah satunya adalah hypnobirthing dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Dokter Tutut juga Dokter Arda. Kesempatan di sore hari ini sudah berbagi sharing-sharing. Nggak terasa hampir 30 menit kita bincang-bincang ngobrol sehatnya nih. Cepet banget waktu ya dok ya. Oke. Karena tadi sudah di closing statement sama Dokter Arda. Sekian dari segmen Ngobrol Sehat kita hari ini bersama dengan Dokter Zaki Arda juga Dokter Tutut. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya dan segala insight-nya juga sudah sangat memberikan banyak positive vibe buat kita semua. Terima kasih Dokter Arda juga Dokter Tutut. Ya, sama-sama. Oke. Dadah. See you guys. Kembali lagi di konten kita berikutnya. Jangan lupa stay tune terus di channel kita.